Ya, nama saya Christina Aryani, SE/SH/MH. Saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan DKI Jakarta II, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Jadi memang sejak awal menjabat saya sengaja meminta kepada fraksi Partai Golkar untuk ditempatkan di Komisi 1 dan juga Badan Legislasi atas pertimbangan khusus. Karena Komisi 1 membidangi urusan luar negeri, jadi otomatis saya punya kesempatan untuk bersinergi lebih baik dengan perwakilan demi kepentingan WNI di luar negeri. Sementara kalau Badan Legislasi lebih karena memang passion saya untuk terlibat dalam perumusan undang-undang. S1 saya dari Unika Atmajaya, Jakarta. S2 saya hukum juga dari Universitas Indonesia dan saat ini setengah menyelesaikan penelitian saya untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia. Jadi memang di politik ini saya berproses, saya masuk ke Partai Golkar di tahun 2006 hingga berhasil untuk ikut secara serius ya dalam pemilu legislatif tahun 2019 lalu dan akhirnya terpilih untuk mewakili masyarakat Indonesia di daerah pemilihan DKI Jakarta II. Sebelum di DPR saya seorang profesional, saya juga dosen di Fakultas Hukum Unika Atmajaya, saya juga bekerja sebagai konsultan hukum, posisi terakhir saya sebagai Chief Administrative Officer di sebuah perusahaan perwakilan BUMN dari Tiongkok di Jakarta. Nah, sejauh ini apa yang telah berhasil saya perjuangkan di DPR terkait dengan undang-undang, saya terlibat sangat aktif untuk membahas undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini undang-undang yang penting karena kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak. Lalu saya juga aktif sekali membahas undang-undang tentang pelindungan data pribadi. Ini juga dibutuhkan oleh Indonesia karena maraknya kasus kebocoran data dan belum ada perlindungan selama ini. Dan yang ketiga yang baru saja selesai, revisi Undang-Undang ITE. Ini juga penting karena selama ini dengan adanya pasal-pasal yang multitafsir, kemudian kerap terjadi masyarakat yang tadinya hendak mengungkapkan pendapat, tapi justru berujung pada kriminalisasi. Saya sangat serius menjalankan tugas saya sebagai anggota DPR, jadi kelihatan ya dari kehadiran kita di rapat-rapat, lalu juga bagaimana kita berkontribusi dalam rapat. Setiap akhir masa sidang dan juga masa reses, saya selalu mempublikasikan catatan kerja Christina melalui media sosial saya, Instagram, Facebook, maupun juga TikTok, yang sebetulnya memuat apa saja sih isu-isu yang dibahas di Komisi 1 dan juga di Badan Legislasi, bagaimana tanggapan saya tentang berbagai isu di media, jumlah kehadiran rapat, bahkan sampai kalau saya tidak bisa hadir karena rapatnya bentrok antara Balek dan juga Komisi 1, apa yang menjadi alasan-alasan. Itu beberapa hal. Saya kembali maju dalam pemilu 2024 ini untuk anggota DPR RI dari daerah pemilihan yang sama, DKI Jakarta II, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Partai Golkar telah memberikan kepercayaan pada saya untuk duduk kembali di nomor urut 1. Tentunya saya akan melanjutkan kerja-kerja baik yang selama ini telah dilakukan dan harapannya bisa menjalankan lebih banyak lagi ya hal-hal program yang selama ini sudah saya jalankan, tapi kemarin sempat karena pandemi COVID ada sedikit setback di situ. Intinya saya punya 4 fokus perjuangan. Kita tidak bicara visi misi ya, karena kita anggota DPR RI yang menjalankan 3 fungsi, pengawasan, legislasi atau undang-undang, dan juga anggaran. 4 fokus perjuangan saya itu sama dengan 2018, meliputi penguatan peran perempuan dan pelindungan anak, peningkatan peran generasi muda, lalu juga pelindungan pekerja migran Indonesia, dan aspirasi diaspora Indonesia. Ya, kalau diaspora by definition ini kan sebetulnya warga dari suatu negara yang kemudian bermigrasi ke negara lainnya karena suatu alasan, bisa faktor ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Namun mereka masih tetap menjaga keterikatan atau relasi dengan negara asalnya. Kita punya perpres juga ya tentang fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang lebih lanjut mengkategorikan diaspora Indonesia itu menjadi beberapa subjek. Salah satunya WNA, ex-WNI juga masuk di situ.
itu. Khusus terkait dengan ini, saya akan membatasi terminologi diaspora Indonesia ini khusus WNI ya, karena saya membedakan dengan pekerja migran berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah soal aspirasi dan kepentingan mereka yang berbeda. Jadi kalau kita bicara soal pekerja migran, yang pasti mereka peduli sekali dengan kondisi bekerja dalam pengertian gaji yang harus dibayar, lalu juga akses terhadap jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain, dan juga perlindungan selama bekerja. Dan ketika mereka selesai kontrak, biasanya mereka akan kembali ke Indonesia. Nah, kalau diaspora punya kepentingan yang lebih dari itu ya. Jadi memang setelah mereka berdomisili di luar negeri, mereka ini ingin juga terlibat lebih aktif sebetulnya dalam beberapa persoalan di tanah air. Contoh, mereka ingin bisa berkontribusi lebih, tidak hanya dalam sektor ekonomi ya, tapi mungkin juga dalam riset, dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Nah, selama ini memang kita berusaha ya, kita mendorong Kementerian Luar Negeri agar bagaimana diaspora ini bisa berperan lebih lagi. Nanti saya akan masuk ke situ. Tapi intinya kontribusi diaspora di mata saya sangat membanggakan. Dalam pengertian apa? Ketika terjadi suatu musibah di Indonesia, ini contoh paling real dan sering kali terjadi ya. Kita sempat mengalami pandemi, berapa kali kita mengalami bencana alam dan lain-lain. Tanpa perlu diminta, diaspora di luar negeri itu pasti saling bahu-membahu mengumpulkan bantuan ya, tidak hanya berupa dana untuk membantu masyarakat di tanah air. Jadi empati ini saya lihat dan saya rasakan betul ya, masih ada. Baru-baru ini juga saya diundang untuk pergi ke Bali untuk menyaksikan penyerahan bantuan dari diaspora di Kanada kepada suatu organisasi yayasan ya, yang bahkan kita di Indonesia tidak tahu keberadaan yayasan itu. Jadi mereka memang sangat peka terhadap hal-hal ini dan kita perlu berpikir bagaimana kontribusi itu bisa lebih dioptimalkan ke depannya. Ya, jadi ranking atau indeks paspor kita ini kan belum terlalu baik ya, 69 peringkat dunia. Jadi konsekuensinya adalah kita membutuhkan visa setiap kali akan bepergian ke luar negeri. Kalau tidak salah ada 153 negara di mana kita memerlukan visa. Nah, untuk kita yang di Indonesia saja ini sudah merepotkan. Tapi bayangkan bagi diaspora yang tinggal di luar negeri, tentunya ini lebih merepotkan lagi. Jadi saya pernah berbicara juga dengan beberapa teman peneliti ya, warga negara Indonesia yang bekerja sebagai peneliti di universitas ternama ya, di Inggris, di berbagai negara lainnya. Dan memang ini menjadi satu hurdle. Karena seringkali mereka diundang sebagai peserta ya, konferensi internasional ataupun juga untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, dan terhalang oleh proses visa yang lambat. Nah, ini jadi sering kesempatan-kesempatan itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dipenuhi oleh teman-teman diaspora. Dan tentu ini menjadi salah satu keluhan yang sering mereka sampaikan. Lalu yang kedua, sekarang saya akan beralih kepada diaspora ex-WNI ya, yang sebetulnya masih punya keinginan untuk berbuat lebih dalam sektor ekonomi di Indonesia, baik itu melalui investasi direct ya, ataupun juga untuk mendirikan perusahaan, PMA. Nah, di sini kan syarat-syarat dari pendirian perusahaan itu terbentur pada persoalan permodalan yang kadang-kadang masih dirasakan nominalnya terlalu besar untuk let's say ya mungkin perusahaan kecil ya, atau seorang diaspora yang ingin mendirikan suatu perusahaan sendiri seperti itu. Nah, sebetulnya terkait dengan visa untuk tinggal lebih lama di Indonesia atau kita sebut visa diaspora, di sini 5 sampai 10 tahun, pemerintah Indonesia baru-baru saja mengeluarkan visa ini. Jadi didasari oleh pertimbangan ya, keinginan diaspora untuk berkontribusi, dan pemerintah juga sudah memahami soal itu, diberikanlah visa diaspora dengan durasi 5 sampai 10 tahun tadi untuk bisa tinggal lebih lama. Tentunya ada persyaratan. Salah satunya adalah untuk membeli obligasi pemerintah ataupun juga tabungan ataupun deposito senilai $35.000. Nah, US dollar. Nah, ini kan baru saja diluncurkan. Saya baru mendapat mungkin 1-2 feedback yang menyampaikan, "Ibu, ini nilainya terlalu besar bagi kami, tapi masih terlalu dini
untuk melihat efektivitas dari kebijakan ini. Tapi dan again, ini menjadi satu terobosan ya, keberpihakan pemerintah. Mungkin nanti dengan berjalannya waktu kita akan tinjau lagi bagaimana agar ini bisa lebih disempurnakan. Tapi untuk step pertama ini sudah cukup baik. Saya juga masih sesekali mendengar aspirasi soal duit kewarganegaraan ya dalam forum-forum town hall yang memang saya gagas khusus. Saya sengaja pergi ke luar negeri untuk menemui WNI kita dalam forum-forum town hall ini untuk menyapa dan menyerap aspirasi. Tidak sebanyak seperti 2018, tapi aspirasi ini juga masih ada. Ya, jadi tentunya saya akan melanjutkan kerja-kerja yang selama ini sudah saya lakukan ya. Sempat ada juga yang tidak berhasil karena pandemi. Jadi salah satu program saya di 2018 dulu ya yang saya sampaikan, saya akan menggagas focus group discussion dan juga kajian setelah itu terkait dengan pemisahan wilayah luar negeri dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Tapi kemudian kita masuk pandemi dan DPR bersama pemerintah telah memutuskan untuk tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu, dan terkait dengan pemisahan dapil ini yang nantinya akan diatur dalam Undang-Undang Pemilu, sehingga saya pikir kita harus dalam pembuatan undang-undang momentum juga penting ya, jadi kita postpone dulu sampai ini bisa ini lagi, dan rencananya ya di periode berikutnya gitu, karena memang sudah ada beberapa pembicaraan juga terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Kenapa sih dapil ini dirasakan perlu untuk dipisahkan? Jadi kan tentu saja aspirasi, kepentingan dari masyarakat atau warga Jakarta Pusat, Jakarta Selatan itu notabene berbeda lah dengan apa yang diinginkan oleh diaspora kita di luar negeri. Nah, seringkali mereka sebetulnya itu satu hal, tapi yang paling penting, yang paling sering menjadi permasalahan adalah implementasi dari fungsi representasi. Jadi sering sekali warga negara Indonesia di luar negeri ini tidak tahu. Mereka ikut pemilu, oke, yes, mereka memilih, dan kemudian mereka tidak tahu. Satu, apakah yang dipilihnya berhasil masuk, dan kalaupun yang dipilihnya mereka tahu berhasil masuk, fungsi representasi ini tidak berjalan. Ini bukan ini ya, ini feedback yang memang kita dapatkan. Karena saya sering sekali melakukan town hall di luar negeri, total ada 27 negara yang saya sudah kunjungi langsung untuk bertemu dengan WNI, menyerap aspirasi mereka, dan selama pandemi saya lakukan pertemuan dengan 22 WNI di 22 negara, WNI di 22 negara secara Zoom untuk menyerap aspirasi. Nah, jadi memang itu yang mereka sampaikan. Kita tidak ada benang merah dengan anggota DPR yang mewakili kita di luar negeri. Jadi I make it my business sejak 2019 itu, inilah yang berusaha saya lakukan ya, bahwa saya ada untuk menyuarakan kepentingan mereka, dan saya sangat mudah untuk diakses melalui berbagai media sosial yang saya pegang sendiri. Saya juga selalu responsif, dan melalui forum-forum yang saya gagas itu, town hall, aspirasi yang masuk itu saya teruskan kepada stakeholder terkait. Apakah itu kepada perwakilan, apakah itu kepada Kementerian Luar Negeri, bahkan kepada imigrasi ya, karena banyak urusan juga berkaitan dengan imigrasi, dan ke stakeholder ataupun lembaga pemerintahan lain yang kiranya perlu untuk saya ajak berbicara, saya ajak duduk bersama, saya ketok pintunya untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi diaspora ini. Kedepannya jadi saya tetap akan menjalankan ya program-program yang telah saya lakukan itu ya kedepannya. Semoga, mohon maaf jika wilayah atau negara tempat ibu bapak teman-teman belum sempat saya kunjungi, itu semua karena keterbatasan ya. Kita punya perwakilan di 98 negara, sehingga sementara di Jakarta sendiri ada 109 kelurahan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, dan sehingga secara fisik memang kami belum tentu akan sanggup mencapai atau reach out ke semuanya dalam periode 4 tahun berjalan. Ya, jadi setahun terakhir mungkin ini terdengar simple ya bagi beberapa orang, tapi sebetulnya ini sudah menjadi salah satu ancaman juga untuk Indonesia soal judi online. Jadi ini tidak hanya orang dewasa yang terkena,
tidak hanya pekerja migran, tapi juga sekarang anak SD. Karena ya itu tadi depositnya kecil, dan ini betul-betul mengganggu ya, dan banyak merusak kehidupan masyarakat. Jadi saya konsisten sejak 1 tahun lalu, terus-menerus mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menguatkan pengawasan. Mulai dari patroli cyber, dan kemarin terakhir di revisi Undang-Undang ITE, kami juga berhasil memperjuangkan bab khusus untuk perlindungan anak dari paparan muatan konten negatif. Ya, salah satunya adalah judi online ini. Jadi itu satu hal. Lalu juga isu lain, saya terlibat aktif dalam revisi Undang-Undang ITE karena selama ini faktanya banyak sekali kriminalisasi ya, kebebasan berpendapat mulai dipertanyakan, indeks demokrasi kita mulai menurun. Nah, sehingga revisi Undang-Undang ini penting untuk mengembalikan bahwa ruang digital ini menjadi satu tempat untuk berinteraksi, kita jaga kondusivitasnya, tetap sehat, tapi masyarakat bisa tetap memberikan pendapat. Saya sebetulnya ingin belajar dari teman-teman diaspora terkait dengan penanganan permasalahan iklim di luar negeri seperti apa. Ada beberapa negara yang bisa menjadi model ya. Jadi saya sangat terbuka, monggo di-share informasinya. Jadi kami di Badan Legislasi telah melakukan pemantauan terhadap Undang-Undang Pengelolaan Sampah, dan itu findingnya memang belum berjalan optimal, utamanya terkait dengan peranan dari pemerintah daerah. Dan climate change ini menjadi sesuatu yang real ya, dan semua kita bisa merasakan. Kemarin juga di Jakarta sempat polusi udara juga sangat meningkat, sehingga saya pikir kita perlu memetakan kembali di tataran regulasi apa yang kiranya bisa dilakukan. Saya tahu kalau teman-teman Komisi 7 juga sedang membahas energi baru, rancangan undang-undang tentang energi baru dan energi baru terbarukan, khususnya untuk mengurangi ya atau beralih dari peranan energi fossil base. Tapi kita masih perlu melakukan banyak hal, dan memang selama ini di luar dari keterlibatan Indonesia dalam forum-forum internasional, faktanya regulasi undang-undang khusus tentang ini belum ada. Jadi ini menjadi salah satu yang penting juga, dan tentunya saya harus masih banyak belajar ya dari teman-teman. Jadi tolong jika ada praktek-praktek baik di luar negeri yang kiranya bisa kita adopsi di Indonesia, ini akan sangat menarik untuk kita dengar. Jadi itu beberapa hal. Ya, pesan khusus saya singkat. Saya percaya diaspora bisa mengambil peran lebih ya untuk berkontribusi bagi Indonesia. Tapi tentunya kita perlu merumuskan langkah-langkah konkret bagaimana hal itu bisa dilakukan. Selama ini saya telah mencoba untuk menjalankan peranan itu, untuk menyampaikan aspirasi, untuk meneruskan, mencoba membuka jalan. Salah satunya melalui revisi Perpres tentang fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri bersama dengan Kementerian Luar Negeri. Lalu juga saya approach langsung BRIN ya untuk melihat potensi bagaimana agar diaspora profesional di luar negeri bisa juga ikut berperan dalam riset ataupun juga pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dan yang terakhir soal kemarin visa diaspora bersama dengan Dirjen Imigrasi. Kedepannya tentu akan ada lebih banyak lagi hal-hal yang harus kita perjuangkan bersama, tidak bisa bekerja sendiri. Nah, dalam konteks inilah kemudian ide apakah diperlukan suatu lembaga ataupun badan khusus untuk memfasilitasi aspirasi dari diaspora tadi, mencoba mempertemukan berbagai kepentingan dengan stakeholder lain ya, itu menjadi sesuatu hal yang saya pikir juga perlu untuk dibahas. Selama ini memang hanya ada satu desk ya, satu staf khusus dari Kementerian Luar Negeri, dari Bu Menlu yang mengurus soal diaspora, dan mungkin teman-teman rasakan hal itu belum cukup untuk mengadres segala sesuatu yang diharapkan. Tapi percayalah ada DPR RI, anggota DPR RI yang mewakili teman-teman, sehingga seluruh aspirasi tidak harus menunggu untuk disampaikan. Kami hanya sangat mudah di-reach ya melalui media sosial, sehingga silahkan sampaikan saja apapun juga permasalahan, aspirasi, keluhan, dan lain-lain. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, niscaya pasti kami akan selalu melakukan yang terbaik. Jika Ibu dan Bapak, teman-teman di luar negeri ingin terus membantu perjuangan saya ke depannya, jangan lupa pemilu sebentar lagi. Saya kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, Partai Golkar, partai nomor 4, caleg nomor 1, Christina Aryani, SE, SH, MH. Sampai ketemu lagi.